Pernahkah kalian membayangkan sebuah kapal kayu kecil harus berhadapan dengan kapal perang raksasa yang dilengkapi persenjataan modern? Di tengah kegelapan malam Laut Arafuru tahun 1962, sebuah tragedi sekaligus aksi kepahlawanan terbesar dalam sejarah maritim Indonesia terjadi. Komodor Yos Sudarso berdiri tegak di anjungan, tahu benar bahwa nyawanya sedang dipertaruhkan demi kedaulatan negara. Ini bukan sekadar cerita tentang kekalahan militer, melainkan tentang keberanian yang melampaui logika manusia. Sebuah perintah terakhir bergema di udara, mengubah jalannya sejarah pembebasan Irian Barat selamanya. Mari kita kembali ke masa itu, merasakan desiran angin laut dan ketegangan yang menyelimuti samudra. Siapkan diri kalian untuk menyelami kisah nyata sang pahlawan samudra, Yosafat Sudarso. Selamat datang di kanal kami, tempat kita mengulas kisah-kisah luar biasa dari tokoh-tokoh yang membentuk Indonesia. Hari ini, kita akan membahas sosok yang namanya diabadikan di berbagai jalan protokol dan kapal perang kita, yaitu Yosafat Sudarso. Kita akan melihat bagaimana seorang anak dari Salatiga tumbuh menjadi simbol keberanian Angkatan Laut Indonesia. Video ini akan membawa Anda melintasi waktu, mulai dari masa pendidikannya yang keras, hingga strategi tempur di Laut Aru. Kita akan membedah setiap detail dari misi rahasia yang berakhir dengan pengorbanan suci. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena ada banyak fakta sejarah yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Mari kita mulai perjalanan sejarah ini dengan penuh rasa hormat. Kisah ini dimulai di Salatiga, Jawa Tengah, pada tanggal 24 November 1925, saat seorang bayi laki-laki lahir di sebuah keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang pegawai kepolisian yang menanamkan nilai-nilai disiplin dan kejujuran sejak dini kepada putra-putranya. Yosafat, atau yang akrab dipanggil Yos, tumbuh di lingkungan yang kental dengan budaya Jawa, namun tetap terbuka pada kemajuan zaman. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan pada dunia luar, seringkali menatap peta dan membayangkan petualangan di balik cakrawala. Meskipun Salatiga berada di daerah pegunungan yang sejuk, takdir nampaknya sudah mempersiapkan jalan baginya menuju laut luas yang asing. Masa kecilnya diwarnai dengan semangat belajar yang tinggi di sekolah dasar Belanda bagi pribumi. Disinilah ia mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk mengubah nasib bangsa. Memasuki masa remaja, Yos melanjutkan pendidikannya ke sekolah teknik, di mana ia mengasah kemampuan analitis dan kecerdasannya. Namun, gejolak Perang Dunia Kedua mengubah segalanya bagi penduduk Hindia Belanda saat itu. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan dan aspirasi para pemuda. Yos melihat peluang untuk mengabdi pada tanah air melalui jalur maritim yang saat itu sedang dikembangkan oleh pemerintah pendudukan. Ia memutuskan untuk mendaftar di Sekolah Pelayaran Tinggi atau KMT yang dikelola oleh Jepang di Semarang. Di sekolah inilah, Yos pertama kali mengenal navigasi, astronomi, dan kerasnya disiplin kehidupan di atas kapal. Meskipun berada di bawah tekanan Jepang, ia dan rekan-rekannya diam-diam memupuk mimpi tentang kemerdekaan Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan pelayarannya, Yos bekerja di atas kapal-kapal yang dioperasikan oleh Jepang untuk mengangkut logistik perang. Pengalaman praktis ini memberinya pengetahuan mendalam tentang setiap sudut perairan Nusantara yang sangat luas. Namun, ia merasa bahwa bekerja untuk penjajah bukanlah tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Ketika berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sampai ke telinganya, Yos tidak ragu sedikit pun. Ia segera bergabung dengan barisan pemuda yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru seumur jagung tersebut. Bersama rekan-rekan pelaut lainnya, ia turut serta dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. Semangatnya membara, siap mengubah kapal-kapal sederhana menjadi alat pertahanan bangsa yang berdaulat. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi Angkatan Laut Indonesia sangatlah memprihatinkan karena kekurangan armada dan persenjataan. Yos Sudarso dan rekan-rekannya harus memutar otak untuk menghadapi ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Ia terlibat aktif dalam berbagai operasi penembusan blokade laut Belanda untuk mengirimkan logistik dan senjata ke daerah-daerah perjuangan. Keberaniannya mulai dikenal di kalangan pimpinan Angkatan Laut
karena ketenangannya dalam menghadapi situasi kritis. Ia seringkali harus bermanuver di antara kapal-kapal perang Belanda yang jauh lebih besar dan canggih. Pengalaman ini membentuk karakternya menjadi seorang perwira yang taktis dan selalu mengutamakan kepentingan misi di atas keselamatan pribadi. Karirnya menanjak dengan cepat berkat dedikasi dan profesionalisme yang luar biasa. Meskipun sibuk dengan tugas militer, Yosudarso tetaplah seorang pria yang memiliki sisi lembut dan penuh kasih. Ia bertemu dengan Siti Sadariah, wanita yang kemudian menjadi pendamping hidupnya dan memberikan dukungan moral di tengah kerasnya tugas. Pernikahan mereka menjadi oase ketenangan bagi Yos di antara gemuruh ombak dan konflik yang tak kunjung usai. Mereka dikaruniai 5 orang anak yang sangat dicintainya, meskipun tugas seringkali menjauhkannya dari rumah. Yos dikenal sebagai sosok ayah yang penyayang, namun tetap menanamkan kedisiplinan pada anak-anaknya. Ia sering menceritakan tentang indahnya Indonesia kepada keluarganya, memperkuat alasan mengapa ia harus terus berjuang. Keluarganya adalah motivasi terbesarnya untuk memastikan masa depan Indonesia yang bebas dari penjajahan. Memasuki tahun 1950-an, karier militer Yosudarso semakin bersinar dengan berbagai jabatan strategis yang diembannya. Ia pernah menjabat sebagai komandan kapal perang dan juga memiliki pengalaman bertugas di luar negeri untuk memperdalam ilmu militer. Integritasnya yang tinggi membuatnya sangat dihormati baik oleh bawahan maupun atasan di Angkatan Laut. Puncaknya, ia diangkat menjadi Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, sebuah posisi yang sangat krusial bagi pertahanan negara. Di posisi ini, ia berperan besar dalam modernisasi armada laut Indonesia yang mulai mendatangkan kapal-kapal canggih dari berbagai negara. Yos selalu menekankan bahwa bukan hanya kapal yang harus hebat, tapi mental para pelautnya juga harus sekeras baja. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda perwira laut saat itu. Namun, ada satu duri dalam daging bagi kedaulatan Indonesia yang sangat mengganggu pikiran Yosudarso, yaitu masalah Irian Barat. Meskipun Indonesia telah merdeka secara penuh, Belanda masih bersikeras mempertahankan wilayah Irian Barat sebagai koloni mereka. Presiden Soekarno berulang kali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan lengkap tanpa kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hal ini memicu ketegangan diplomatik yang sangat tinggi dan akhirnya berujung pada persiapan konfrontasi militer. Yosudarso berada di garis depan dalam merancang strategi maritim untuk menghadapi armada Belanda di wilayah timur. Ia tahu bahwa konfrontasi ini akan sangat berisiko karena Belanda memiliki kekuatan udara dan laut yang signifikan di sana. Namun bagi Yos, menyerah pada keadaan bukanlah sebuah pilihan. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta, menandai dimulainya operasi militer besar-besaran. Isi Trikora adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, dan bersiap untuk mobilisasi umum. Yosudarso segera bergerak cepat mengordinasikan armada untuk melakukan operasi infiltrasi ke daratan Irian Barat. Rencananya adalah meredam pasukan kecil secara rahasia untuk melakukan gerilya dan menggalang dukungan penduduk lokal. Operasi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terdeteksi oleh radar dan patroli Belanda yang ketat. Yos secara pribadi turun tangan memastikan kesiapan teknis dan mental para prajurit yang akan berangkat. Ia tahu bahwa misi ini adalah misi satu jalan yang sangat berbahaya. Tepat pada pertengahan Januari 1962, 3 kapal cepat torpedo kelas Albatros milik TNI AL diperintahkan untuk melakukan misi rahasia. Ketiga kapal tersebut adalah RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau, yang semuanya membawa pasukan infiltran. Yosudarso memutuskan untuk ikut serta dalam operasi ini di atas RI Macan Tutul, bertindak sebagai pemimpin misi. Keputusannya untuk ikut langsung menunjukkan dedikasinya yang luar biasa. Meskipun sebagai perwira tinggi, ia bisa saja tinggal di markas. Ia ingin memastikan keberhasilan operasi ini dengan matanya sendiri dan memberikan dukungan moral langsung kepada anak buahnya. Malam itu, suasana di pelabuhan sangat sunyi. Hanya terdengar suara mesin kapal yang menderu pelan. Mereka berangkat menuju perairan Laut Aru dengan satu tekad. Irian Barat harus kembali. Perjalanan menuju Laut Aru tidaklah mudah, karena mereka harus menghindari pengawasan udara Belanda yang rutin berpatroli. Ketiga kapal tersebut berlayar dalam formasi yang ketat, menjaga disiplin radio agar keberadaan mereka tidak tercium musuh.
Yos Sudarso terus memantau posisi kapal dan laporan intelijen melalui radio komunikasi terbatas. Cuaca di laut saat itu cukup menantang, dengan gelombang yang mulai meninggi, menambah beban bagi kapal-kapal kecil tersebut. Para awak kapal tetap waspada, masing-masing berada di posisinya dengan senjata yang sudah siap siaga. Di dalam kabin, Yos mungkin sempat memikirkan keluarganya, namun fokus utamanya tetap pada keberhasilan pendaratan pasukan. Keheningan malam itu sebenarnya adalah pertanda buruk bagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa diketahui oleh armada Indonesia, intelijen Belanda ternyata sudah mencium pergerakan ketiga kapal torpedo tersebut. Belanda telah mengerahkan kapal perusak HRMS Evertsen dan kapal perang lainnya untuk mencegat kapal-kapal Indonesia di Laut Aru. Pesawat pengintai Neptune milik Belanda juga terus terbang rendah, mencoba menemukan posisi RI Macan Tutul dan rekan-rekannya. Keunggulan teknologi radar Belanda menjadi ancaman mematikan bagi kapal-kapal Indonesia yang lebih sederhana. Saat radar Belanda menangkap sinyal ketiga kapal tersebut, perintah untuk menyerang segera dikeluarkan dari markas Belanda di Biak. Perangkap telah dipasang, dan RI Macan Tutul sedang berlayar tepat menuju jantung bahaya. Pertemuan berdarah di tengah samudra kini tinggal menunggu waktu saja. Sekitar pukul 21, ketegangan pecah saat kapal-kapal Belanda mulai melepaskan tembakan peringatan dan peluru suar untuk menerangi langit malam. Cahaya suar yang menyilaukan membuat posisi ketiga kapal Indonesia terlihat jelas, seperti sasaran empuk di atas meja. RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau segera melakukan manuver menghindar untuk keluar dari kepungan. Namun, kapal-kapal Belanda yang jauh lebih besar dan memiliki jangkauan tembak lebih jauh terus menghujani mereka dengan peluru meriam. Yos Sudarso segera mengambil alih komando taktis di tengah kekacauan tersebut untuk menyelamatkan armadanya. Ia menyadari bahwa jika tidak ada tindakan drastis, ketiga kapal tersebut akan hancur dalam sekejap. Di tengah desingan peluru, sang komodor harus membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Yos Sudarso menyadari bahwa RI Macan Tutul adalah kapal yang paling dekat dengan posisi musuh dan menjadi target utama. Dalam sebuah tindakan heroik yang tak terbayangkan, ia memerintahkan RI Macan Tutul untuk maju menerjang ke arah kapal Belanda. Tujuannya sangat jelas, menarik perhatian dan seluruh tembakan musuh ke arah kapalnya agar dua kapal lainnya bisa meloloskan diri. RI Macan Kumbang dan RI Harimau diperintahkan untuk segera berbalik arah dan meninggalkan zona pertempuran. Keputusan ini secara efektif menjadikan RI Macan Tutul sebagai perisai hidup bagi rekan-rekannya. Para awak kapal RI Macan Tutul mengikuti perintah sang komodor dengan keberanian luar biasa, meskipun mereka tahu ini mungkin akhir dari segalanya. Mereka melaju penuh ke arah kematian demi keselamatan sisa pasukan. Kapal-kapal Belanda, terutama Evertsen, memfokuskan seluruh daya tembak mereka ke arah RI Macan Tutul yang melaju sendirian. Peluru meriam kaliber besar mulai menghantam badan kapal kayu tersebut, menyebabkan kerusakan parah dan kebakaran di beberapa bagian. Namun, RI Macan Tutul tetap berusaha membalas dengan senapan mesin dan torpedo seadanya, meskipun jaraknya masih terlalu jauh. Yos Sudarso tetap berdiri di anjungan, mengabaikan serpihan logam dan api yang mulai menjalar di sekelilingnya. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, jiwanya sudah sepenuhnya pasrah pada pengabdian kepada negara. Di tengah kebisingan pertempuran, ia terus memberikan semangat kepada para pelaut yang masih bertahan di posisinya. Kapal itu kini benar-benar menjadi target tunggal bagi amukan armada Belanda. Di saat-saat kritis itulah, sebuah pesan radio yang sangat legendaris dikirimkan dari RI Macan Tutul ke pangkalan dan kapal lainnya. Suara Yos Sudarso terdengar tenang namun penuh otoritas melalui gelombang udara. Kobarkan semangat pertempuran. Pesan singkat ini bukan sekedar perintah militer, melainkan sebuah wasiat suci bagi seluruh pejuang kemerdekaan Indonesia. Kata-kata tersebut membakar semangat setiap pelaut yang mendengarnya, memberikan kekuatan di tengah rasa putus asa. Yos ingin memastikan bahwa gugurnya mereka tidak akan sia-sia dan justru menjadi pemicu kemenangan yang lebih besar. Ia tahu bahwa meskipun kapalnya akan tenggelam, semangat perjuangan untuk Irian Barat tidak boleh padam. Pesan itu menjadi kalimat terakhir yang terdengar dari kapal pahlawan tersebut sebelum komunikasi terputus selamanya.
Hantaman telak meriam Belanda akhirnya mengenai bagian vital RI Macan Tutul, menyebabkan ledakan besar yang menggetarkan permukaan laut. Kapal gagah itu mulai miring, dan perlahan-lahan ditelan oleh kegelapan air laut Arafuru yang dingin. Yos Sudarso bersama sekitar 25 awak kapal lainnya ikut tenggelam bersama kapal yang telah menjadi saksi bisu keberanian mereka. Tidak ada sekoci yang sempat diluncurkan, dan dalam sekejap, keheningan kembali menyelimuti lokasi pertempuran yang brutal itu. Belanda berhasil menghentikan infiltrasi tersebut, namun mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja menciptakan seorang martir abadi. Di dasar laut yang sunyi, Komodor Yos Sudarso beristirahat selamanya dalam tidurnya yang panjang. Ia gugur di medan tugas yang paling mulia, mempertahankan kedaulatan tanah airnya. Kabar tentang tenggelamnya RI Macan Tutul dan gugurnya Yos Sudarso segera sampai ke Jakarta dan mengejutkan seluruh negeri. Bangsa Indonesia berduka atas kehilangan salah satu putra terbaiknya, seorang perwira tinggi yang memilih gugur bersama anak buahnya. Presiden Soekarno sangat terpukul mendengar berita ini, namun ia juga menggunakan momen ini untuk membakar semangat rakyat. Kematian Yos Sudarso menjadi bukti nyata bagi dunia internasional bahwa Indonesia serius dalam memperjuangkan Irian Barat. Dunia mulai memberikan perhatian lebih pada konflik ini, dan tekanan terhadap Belanda pun semakin meningkat dari berbagai pihak. Pengorbanan Yos Sudarso tidak hanya memicu kemarahan, tetapi juga persatuan yang lebih kuat di antara rakyat Indonesia. Nama Yos Sudarso langsung menjadi simbol patriotisme yang tak tertandingi. Pemerintah Indonesia segera memberikan penghargaan tertinggi kepada Yosapat Sudarso atas jasa-jasanya yang luar biasa. Ia dianugerahi gelar pahlawan nasional dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta menjadi Laksamana Madya TNI. Jenazahnya memang tidak pernah ditemukan dari dasar Laut Aru, namun jiwanya hidup di setiap sudut Nusantara. Monumen-monumen didirikan untuk mengenang peristiwa Laut Aru, mengingatkan generasi mendatang tentang harga sebuah kemerdekaan. Setiap tanggal 15 Januari, TNI Angkatan Laut memperingatinya sebagai Hari Dharma Samudra untuk menghormati seluruh pahlawan laut. Kisah Yos Sudarso menjadi kurikulum wajib dalam pendidikan militer sebagai contoh kepemimpinan yang berintegritas. Ia telah menjadi bagian dari identitas bangsa yang tidak akan pernah luntur oleh waktu. Mari kita lihat lebih dalam apa yang membuat strategi Yos Sudarso di Laut Aru begitu istimewa meski berakhir tragis. Secara taktis, ia menggunakan taktik pengalihan yang sangat berisiko namun efektif untuk menyelamatkan sebagian besar armada dan pasukannya. Jika ia tidak memutuskan untuk menyerang balik, kemungkinan besar ketiga kapal torpedo tersebut akan hancur semua. Kepemimpinannya yang memimpin dari depan atau leading from the front adalah teladan nyata bagi doktrin militer modern. Ia tidak memerintah dari balik meja yang aman, melainkan merasakan panasnya api pertempuran bersama prajuritnya. Hal ini menciptakan loyalitas tanpa batas dari para anak buahnya yang bersedia berkorban bersamanya. Keberanian moral seperti inilah yang jarang ditemukan dalam catatan sejarah militer dunia. Siti Sadariyah, istri Yos Sudarso, menghadapi kehilangan ini dengan ketabahan yang luar biasa, meski hatinya hancur. Ia harus membesarkan kelima anak mereka sendirian, sambil menjaga nama baik dan warisan semangat sang suami. Anak-anak Yos Sudarso tumbuh dengan rasa bangga yang besar, meskipun mereka merindukan kehadiran sosok ayah di sisi mereka. Keluarga Sudarso tetap menjaga hubungan baik dengan Angkatan Laut, yang selalu menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga besar. Setiap tahun, mereka hadir dalam upacara peringatan untuk mengenang sosok yang telah memberikan segalanya bagi negara. Bagi keluarga, Yos bukan hanya seorang pahlawan nasional, tapi juga pahlawan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketegaran keluarga ini menjadi bukti bahwa pengorbanan pahlawan juga melibatkan orang-orang terdekatnya. Warisan Yos Sudarso tidak hanya berhenti pada nama jalan atau patung, tetapi juga pada perkembangan TNI Angkatan Laut saat ini. Kapal perang modern, pangkalan laut, hingga satuan elit marinir mengambil inspirasi dari semangat pantang menyerah sang komodor.
Nama Yos Sudarso pun diabadikan pada salah satu kapal fregat tercanggih milik Indonesia yang bertugas menjaga perbatasan laut kita. Setiap kali kapal tersebut berlayar, semangat Yos Sudarso seolah kembali berpatroli menjaga kedaulatan Samudra Nusantara. Para taruna di Akademi Angkatan Laut selalu diajarkan untuk meresapi pesan kobarkan semangat pertempuran dalam setiap langkah mereka. Ini adalah bukti bahwa seorang pahlawan tidak pernah benar-benar mati selama nilainya terus diperjuangkan. Laut Aru mungkin telah mengambil raganya, tapi Indonesia memiliki jiwanya selamanya. Konflik Irian Barat akhirnya berakhir dengan kemenangan diplomasi dan militer Indonesia, di mana Irian Barat kembali ke pangkuan RI pada tahun 1963. Banyak ahli sejarah berpendapat bahwa insiden Laut Aru adalah titik balik yang mempercepat proses ini. Tekanan dari Amerika Serikat dan PBB meningkat terhadap Belanda setelah melihat determinasi tinggi para pejuang Indonesia. Pengorbanan Yos Sudarso memberikan modal moral yang sangat kuat bagi delegasi Indonesia di meja perundingan. Tanpa keberanian di Laut Aru, mungkin jalan menuju pembebasan Irian Barat akan jauh lebih panjang dan berliku. Inilah mengapa Yos Sudarso dianggap sebagai salah satu tokoh paling sentral dalam sejarah integrasi wilayah Indonesia. Ia adalah martir yang membuka pintu gerbang bagi bersatunya kembali Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kisah ini juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kesiapan militer dan kemandirian bangsa dalam menjaga wilayah lautnya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membutuhkan sosok-sosok seperti Yos Sudarso yang memahami nilai strategi samudra. Tantangan di masa depan mungkin berbeda, bukan lagi penjajahan fisik, namun ancaman kedaulatan sumber daya dan wilayah tetap ada. Semangat Yos Sudarso harus diterjemahkan ke dalam penguasaan teknologi maritim dan penguatan diplomasi laut yang cerdas. Kita harus terus belajar dari sejarah, agar kesalahan masa lalu tidak terulang dan keberanian masa lalu terus menginspirasi. Menjaga laut berarti menjaga masa depan Indonesia, persis seperti yang diyakini oleh Yos Sudarso hingga nafas terakhirnya. Samudra bukan pemisah, melainkan pemersatu bangsa kita. Menariknya, di Belanda sendiri, peristiwa Laut Aru juga dicatat dalam sejarah militer mereka dengan rasa hormat terhadap keberanian awak kapal Indonesia. Para veteran Belanda yang terlibat dalam pertempuran itu mengakui bahwa kapal-kapal kecil Indonesia bertempur dengan sangat gigih. Hal ini menunjukkan bahwa keberanian sejati diakui bahkan oleh pihak lawan sekalipun. Hubungan antara Indonesia dan Belanda kini telah berubah menjadi kemitraan yang produktif, namun sejarah kelam ini tetap menjadi pengingat. Kita belajar bahwa perdamaian adalah hal yang sangat mahal, yang seringkali harus dibayar dengan darah para pahlawan. Menghargai sejarah berarti mengakui kejujuran peristiwa yang terjadi, tanpa harus menyimpan dendam yang menghambat masa depan. Yos Sudarso kini menjadi jembatan sejarah bagi kedua bangsa untuk saling memahami. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Yos Sudarso terus diceritakan kembali dalam berbagai bentuk, mulai dari film, buku, hingga dokumenter seperti ini. Penting bagi kita untuk terus menghidupkan narasi-narasi kepahlawanan agar tidak tenggelam dalam arus modernitas yang serba instan. Anak-anak muda perlu tahu bahwa kemerdekaan yang mereka nikmati hari ini adalah hasil dari keringat dan darah para pendahulu. Sosok Yos Sudarso adalah teladan tentang bagaimana integritas dan cinta tanah air diwujudkan dalam tindakan nyata. Ia bukan sekadar nama di buku sejarah, melainkan inspirasi hidup bagi siapa saja yang ingin berkontribusi bagi bangsa. Mari kita ambil api semangatnya, bukan hanya abunya, untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Setiap kita bisa menjadi pahlawan di bidang kita masing-masing dengan semangat yang sama. Sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, mari kita heningkan cipta sejenak untuk mengenang jasa Laksamana Madya TNI Anumerta, Yos Sudarso. Bayangkan kembali malam yang gelap itu, di mana ia berdiri teguh menghadapi ajal demi sebuah janji pada negara. Kobarkan semangat pertempuran, bukan sekadar teriakan perang, tapi adalah panggilan untuk kita semua untuk tidak pernah menyerah pada tantangan. Indonesia berhutang budi pada keberaniannya yang tak terhingga di Laut Arafuru. Semoga kisah ini mengingatkan kita kembali akan arti penting persatuan dan pengorbanan.
Kita adalah bangsa yang besar, karena kita memiliki pahlawan yang besar pula. Nama Yos Sudarso akan terus bergema seiring dengan deburan Omdak yang menghantam karang Nusantara. Selamat jalan sang penjaga samudra. Jasamu abadi. Terima kasih telah menemani kami dalam menelusuri kisah luar biasa dari pahlawan kebanggaan kita, Yos Sudarso. Kami berharap video ini memberikan wawasan baru dan meningkatkan rasa nasionalisme kita semua. Sejarah adalah guru terbaik, dan dengan mempelajarinya, kita bisa melangkah lebih mantap ke masa depan. Jangan ragu untuk membagikan pendapat kalian di kolom komentar tentang sosok Yos Sudarso atau peristiwa Laut Aru. Apakah ada bagian dari kisahnya yang paling menyentuh hati kalian? Kami sangat senang berdiskusi dengan Anda semua tentang sejarah bangsa kita. Sampai jumpa di video dokumenter sejarah lainnya yang tidak kalah menarik dan inspiratif. Teruslah belajar, teruslah mencintai Indonesia. Jika kalian menyukai konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan update seru lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman atau keluarga kalian agar semakin banyak yang tahu tentang perjuangan pahlawan kita. Nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan pertama setiap kali kami mengunggah video baru. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyajikan konten berkualitas tentang sejarah Indonesia. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah hebat selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Merdeka!